Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4 kelas PE 2022I dari Universitas Negeri Surabaya akan menampilkan video hasil observasi kami di SMA Wijaya Putra yang berletak di Jalan Raya Benowo 1-3 mengenai kurikulum Merdeka Belajar di sekolah SMA Wijaya Putra. Nah, berikut ini adalah video hasil observasi kami. Ya. Insya Allah sejauh itu saya cukup memahami ya. Jadi bukan kemarin kata cukup memahami apa yang mau dicapai dalam kurikulum Merdeka. Jadi Bapaknya sudah memahami ya terkait Insya Allah. Selanjutnya ini Ya. Seperti apa pelaksanaan kurikulum di sekolah SMA Wijaya? Di kurikulum yang dilaksanakan ya di sekolah kami itu tergolong yang kedua, yaitu mandiri berubah. Jadi kami menggunakan struktur kurikulum Merdeka dengan menjalankan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Jadi itu yang kami laksanakan khususnya mulai tahun ini. Itu ya Bapak. Ya. Untuk seperti apa tidak di sekolah memberikan keleluasaan dalam memilih mata pelajaran sesuai dengan bakat, minat maupun kemampuan peserta didik. Memang kalau kita lihat namanya kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi pendidik, yaitu Pak Tris dan teman-teman di sini untuk mengembangkan kreativitas inovasi kami berdasarkan, ya, ini berdasarkan kemampuan peserta didik, terus kemudian SDM yang ada di tempat kami, nah itu memang berdasarkan kami. Jadi kami menggunakan pembelajaran diferensiasi, artinya seperti itu. Berdiferensiasi. Jadi setiap anak kan punya gaya belajar berbeda, minat belajar berbeda. Itu kami lakukan dulu ya. Jadi kami lakukan dulu bagaimana memahami bagaimana gaya belajar anak, minat belajar anak, sampai pada apa yang ingin dipelajari. Iya, sangat diberikan kebebasan. Kan kita tidak mungkin memaksa burung untuk berenang atau memaksa ikan untuk terbang, kan tidak mungkin. Jadi menyesuaikan bagaimana kemampuan peserta didik. Apakah sekolah ini SMA Wijaya Putra ya, mempunyai panduan dalam membuat laporan hasil belajar peserta didik? Yang pasti ada tahapan-tahapan. Kami kan menyusun KOSP dulu. Jadi setelah kita memahami apa itu kurikulum Merdeka, kemudian kita menyusun panduannya, yaitu KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Baru regulasi itu kita laksanakan dalam bentuk ya bagaimana kita memahami tahap-tahap selanjutnya. KOSP ya pastinya di sana. Ya, contoh lintas kelas dan lintas khususnya dalam tema ini. Contoh ya, contoh di Putra itu SMA kan kita kemarin ya, ini di semester 1 ya, yaitu berkelanjutan. Nah, ini tuh kan kita kebetulan 4 rombel di kelas 10 itu, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. Nah, ada 4 rombel. 10-1, 10-2, kemudian kita laksanakan dulu di situ ke gaya menggunakan hidroponik dulu. Kemudian yang kedua anggrek. Jadi 10-1, 10-2 hidroponik, 10-3, 10-4 anggrek. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian change di bulan berikutnya change. Jadi ada penyebaran seperti itu. Iya, kelas ada kolaborasi. Gaya itu berkelanjutan, temanya itu ya. Yang kedua kita pakai tema kementerian. Jadi kita menggunakan tarian Nusantara. Tarian Nusantara bahkan 4 kelas langsung. Jadi kita kemarin SMA Wijaya Putra itu gelar karya ekstrakurikuler. Yang kita pertama itu extraordinary. Jadi semua ekstrakurikuler itu kita gelar.
Kita tidak di sekolah, bahkan kita ikut jantung Surabaya. Kemudian yang kedua, kita punya gelar karya yang saya kasih tema satu second chance. Jadi kesempatan kedua. Jadi sama, yang kedua ini juga kita buat tarian Nusantara. Itu 10.1 sampai 10.4 menjadi satu. Nah, menjadi satu dengan tema kebinekaan. Jadi itu bentuk kolaborasi ini. Insya Allah kita lengkap video dan lain sebagainya, laporan aktivitasnya semua insya Allah sangat lengkap. Semoga tetap berkelanjutan ya Pak. Selanjutnya itu ini ya Pak. Iya, silakan. Apakah perencanaan di satu kelas ini memperhatikan topik atau konsep yang sudah dikuasai peserta di kelas sebelumnya? Sangat memperhatikan, karena memang yang namanya topik itu kan bagian dari tema. Nah, jadi katakanlah tema kita gaya hidup berkelanjutan atau kebinekaan tadi yang saya sebutkan. Kemudian topiknya menyesuaikan anak-anak itu. Jadi anak-anak seperti apa menyesuaikan apa yang mau dicapai oleh anak itu. Mereka memilih tarian. Jadi bahkan kita keragaman budaya. Keragaman budaya itu anak diajarkan untuk berpikir 4C. Jadi bisa critical thinking, kolaboratif, komunikatif, nah di situ kreatif. 4 ini masuk semuanya. Dalam apa? Saat kita hadapkan anak itu contoh, misalnya kemarin ya dari Nusantara ya. Kemudian kita hadapkan anak berpakaian adat Aceh. Ditanya bagaimana riwayat tentang pakaian adat itu. Kemudian filosofi apa di pakaian adat itu. Apa saja budaya di budaya Aceh itu dan seterusnya. Itu anak punya konsep di sana. Jadi anak sendiri yang kemudian mencari dan menjelaskan. Sampai pada pembuatan makalah, kemudian dia membuat laporan. Tidak cuma bisa nari. Enggak, jadi dia kan narinya tuh bermacam-macam pakaian adat saat itu. Ada yang Jawa lah, kemudian dia ditanya tentang bagaimana tentang ada Jawa, tarian Jawa, kemudian juga dia akan ditanya tentang bagaimana asal usul Jawa itu. Jadi pakaian itu seperti itu. Ini sangat memperhatikan ya kalau Insya Allah seperti itu. Itu apakah pendidik ini memperhatikan perkembangan peserta didik ketika merencanakan pembelajaran? Insya Allah kita tentunya sangat memperhatikan ya. Karena di antara kendala-kendala yang utama itu adalah bagaimana kolaborasi atau kerjasama mereka itu kan kadang kala ya, kadang kala namanya anak sama dengan saat kita dihadapkan di kelas maupun luar kelas itu kan anak punya apa istilahnya ya, punya apa circle istilahnya ya. Tidak mau kelompok ini, maunya ini. Nah, itu kan termasuk kendala di sana di hadapan. Maka kami harus bisa milih mana sih yang disenangi anak, mana sih yang tidak disenangi anak. Supaya apa kegiatan itu tetap berjalan dengan silakan. Untuk apakah perencanaan pembelajaran ini memperhatikan perkembangan peserta didik dan mengambilkan proses pembelajaran antar kelas? Sangat memperhatikan. Tentunya sangat perhatikan karena pasti berkesinambungan. Bahkan kita saat ini ya, besok kan memang tidak ada yang namanya IPA IPS. Yang ada itu adalah nanti kan setelah 10.1 sampai 4 besok 11.1, 11.2, 11.3, 11.4. Bahkan mereka juga akan dihadapkan pada pemilihan mata pelajaran pilihan itu. Jadi kelompok mata pelajaran pilihan contoh. Misalnya pada saat mereka itu kelompok satunya adalah ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi ditambah PKW atau informatika. Nah, kemudian mereka akan dihadapkan bakatnya apa? Bakat itu apa sih? Bakat itu kita ambil dari tes psikologi. Kemudian nilai rapor. Nah, nilai rapor itu. Kemudian minat itu apa sih? Minat keinginan. Bisa saja pertanyaan dari tes psikologi itu ada bakat, ada minat. Tapi bisa saja minat ini juga dipenuhi oleh keinginan orang tua. Nah, maka sekolah punya kebijakan yang pasti kalau anak punya keinginan ke kelompok fisika misalnya ya, fisika, kimia, biologi dan seterusnya itu ternyata dia rapornya tidak mendukung, bakatnya tidak mendukung, ya sekolah punya kebijakan, oh kamu bukan di sini. Itu yang kami perhatikan. Kamu lebih tepat ke kelompok sosiologi, ke kelompok geografi. Itu di kelas berikutnya. Iya, berkelanjutan. Seperti itu.
pertama itu terkait proses menurunkan PP, dan APP, penggunaan pembelajaran. Ini yang pertanyaan itu terkait itu juga Bapak ini bagaimana dalam memahami tentang capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran yang pasti adalah bagaimana berdasarkan kemampuan anak tersebut. Itu yang pasti seperti itu. Kemudian di breakdown menjadi tujuan pembelajaran dan seterusnya. Yang pasti seperti itu. Nah, itu kan tadi terkait pemahaman tentang CP ya, atau capaian pembelajaran. Nah, ini selanjutnya itu tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajarannya CP itu. Yang pasti kan CABD kalau dulu kita ya, bagaimana peserta didik mampu ya di situ ya mencapai KD-KD yang memang sudah ditetapkan. Jadi untuk merumuskannya ini terkait KD-KD Ya. Nah, itu yang merumuskan TP atau tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu adalah merancang RPP-nya itu pembelajaran dengan Kan kita buat modul itu ya, kita modul ya asesmen yang menyesuaikan bagaimana lagi tadi terkait mengenai gaya belajar anak siswa. Jadi setiap anak bahkan bisa kita hadapkan pada soal yang berbeda. Jadi ada kelompok gitu. Jadi kemudian kita pilih mana jadi tidak setiap anak, setiap kelompok itu dengan soal yang sama di situ. Insya Allah kita rumuskan seperti itu setelah kita mengetahui yaitu tadi pembelajaran diferensiasi lakukan itu. Kan gaya belajar anak tidak sama. Ya, selanjutnya itu seperti apa rancangan project based learning yang diajarkan di sekolah Bapak ini, terutamanya di bidang ekonomi ya Bapak. Berarti kita bicara mengenai kewirausahaan. Ya. Kalau bicara kewirausahaan, kami di SMA Wijaya itu punya istilahnya visi kan unggul berbasis berbelenu dan berbudi pekerti. Salah satunya di situ kita mengembangkan eduflora dan edu hybrid. Eduflora kita ada hidroponik, ada anggrek. Edu hybrid kita ada EG, istilah energi baru terbarukan EBT itu, solar cell dan seterusnya. Jadi kita menggunakan energi matahari ya, kita untuk menggunakan energi itu. Nah, itulah kita kewirausahaannya atau terkait ekonomi kita gunakan hidroponik. Hidroponik itu kita panen misalnya, nah itu kan kita hidroponik kita itu barisan kita panen, yaitu 3 minggu kadang 1 bulan sekali kita panen, terus kemudian kita jual mendatangkan orang tua. Jadi per gramnya itu 2.000. Jadi kita ada pekcoy atau di situ kita apa istilahnya, kemudian sawi itu kita istilahnya apa ya, 2.000 per gramnya. Orang tua kita hadirkan untuk membeli, kemudian anak-anak juga menikmati bergiliran. Hari ini katakanlah atau minggu ini 10-1, minggu berikutnya 10-2 dan seterusnya. Jadi ini kan tadi dijual ya Pak? Dijual ya. Artinya dinikmati ya. Kemudian bisa didaur ada apa hasil dari jualan ini kita kan untuk membelikan bahan kembali. Dan itu bentuk pembelajaran. Itu kan tadi saya sebagai contoh ya. Contoh. Kembali ke namanya Hidroponik. Kalau boleh. Untuk saat ini kita untuk kurikulum merdeka ini kan kita mulai dengan istilah modul ajar. Namanya modul ajar. Itu kan tadi terkait perencanaan ya. Ini adalah terkait pelaksanaan. Ya. Pertanyaan pertamanya Ya, silakan. Boleh. Menurut Bapak ini seperti apa penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah SMA itu? Ya, yang pertama gini ya. Nah, penerapan itu yang pertama. Contoh saya memiliki 1 kelas. Nah, 1 kelas itu kemudian saya berikan angket dulu. Mana yang gaya belajarnya itu visual, mana yang kemudian auditorial, mana yang kinestetik. Nah, kan gitu ya. Dia kan kemudian mencentang ada angket itu diisi. Ternyata banyak yang kelompok visual, kelompok auditor dan kelompok kinestetik. Nah, setelah itu kan kita tahu. Nah maka kita kelompokkan di sini. Ya, itu adalah bentuk pertama yang akan kami buat kelas-kelas. Nah, klaster-klaster istilahnya di situ ya. Untuk klaster-klaster di sana, jadi
Baru kemudian kita menerapkan materi apa yang cocok untuk kelompok ini dengan durasi ya, atau dengan bobot yang tidak sama di sana. Jadi tadi itu dikelompokkan misalkan Ya, metode auditorial, kinestetik sama visual. terus baru Dibentuk kelompok kan kita tahu, oh ini banyak mengarah kepada auditorial, ini mengarah ke visual, kan gitu. Ini mengarah ke kinestetik dan seterusnya. tadi terkait penerapannya ya Pak. Ya, ya. Nah selanjutnya ini bagaimana atau seperti apa dalam mengembangkan elemen berdiferensiasi di dalam kelas, baik dalam diferensiasi konten, proses, produk maupun mengatur lingkungan dan ide belajar kelas. Kalau seperti itu kan biasanya kita karena P5 ya, itu sama dengan kita mengarah kepada penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita bersama-sama berkolaborasi dengan mapel lain dan seperti tadi. Jadi kita dengan mapel lain berkolaborasi membentuk, nah di situ ya, membentuk atau melaksanakan tema yang sedang ditetapkan saat itu. Nah saat itu bentuk, jadi di dalam kelas itu sebenarnya tidak hanya satu guru, tapi bisa lebih dari 2 guru, 3 guru dengan penyelesaian tema itu. Jadi tidak serta-merta kelas itu, contoh misal bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia saja di sana. Karena apa? Di dalam bahasa Indonesia itu juga ada pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa dimasukkan untuk berkolaborasi. Ya, biologi bisa masuk di sana. Jadi kita bersama-sama. Jadi bahkan ada 3 sampai 4 guru ya, di dalam menyelesaikan tema. Ya, supaya kita kan tidak serta-merta satu arah. Kadang kita contoh ya, kita memahami si X itu kan beda dengan saya memahami si X. Kemudian teman saya memahami si X itu juga dengan konsep yang kadang tidak sama, atau tapi kita muridnya sama, cuman terkadang ada sedikit perbedaan. Pastinya seperti itu. Karena diferensiasi pembelajaran ya Pak. Ya. Apakah boleh ya? Atau apakah kita meminta saya? Boleh. Yang penerapannya Ya, boleh. jelas. Insya Allah ada nanti. Ada, semuanya ada, semua tersedia. Karena kita melaksanakan. Ya. Nah, teman kan gini ya. Untuk saat ini kan ya, saya juga kan tidak menyiapkan karena kita kan juga ketemu saat ini, jadi saya pun dia bawa kan sekarang. Iya. Tapi pasti ada gitu. Pasti ada. Tadi dari segi pelaksanaan ya Bapak. Ya, Nah, ya. selanjutnya Ya. ini dari segi penilaian. Iya, silakan. Di penilaian sendiri. Asesmen. Ya, baik. Ya. Benar sekali Bapak. Ini terkait apa yang Bapak ketahui atau Bapak pahami tentang prinsip asesmen dalam proses pembelajaran kurikulum terpusat, terkait penilaian asesmen ini dalam proses Ya. pembelajaran. Sejauh yang kita laksanakan hari ini ya, sampai hari ini itu kan memang karena keleluasaan pendidik ya, gitu ya, lulusan pendidik untuk melakukan asesmen berdasarkan potensi atau kemampuan siswa. Jadi kita bisa memilah bagaimana kemampuan anak dalam literasi dan numerasi. 2 konsep itu yang kita gunakan di kurikulum ini. Jadi bagaimana mengembangkan penalaran mereka, bagaimana mengembangkan literasi dan numerasi mereka. Jadi ada penilaian-penilaian tersendiri di beberapa bidang ini. Untuk penilaian sendiri ini asesmen itu ditekankan pada literasi Dan numerasi. Iya. Untuk asesmen ini kan ada penilaian asesmen sumatif sama formatif ya Bapak? Ya. Nah, untuk rancangan penilaian sumatif sendiri ini yang apa ya, yang Bapak gunakan baik untuk penilaian akhir semester ataupun akhir tahun yang Bapak gunakan ini. Kita kan soal kita kan AKM itu ya.
Jadi kita ada menggunakan secara tertulis ya, secara tertulis dan juga secara lisan. Artinya tidak tertulis atau non tulis di situ praktik ya. Jadi ketika kita ada tulis, praktik, portofolio atau produk begitu. Jadi ada karya-karya siswa seperti saya membuat proyek literasi. Proyek literasi apa? Di dalam bahasa Indonesia itu ada membuat antologi cerpen, kemudian antologi quote, antologi artikel, antologi esai. Kemudian kami jadikan menjadi sebuah buku. Jadi kemudian itu kita ramu, bukunya ada, jadi sudah jadi. Karena dalam 1 tahun ya sekolah kami di SMA Wijaya Putra itu pasti ada muncul satu karya literasi atau karya antologi dari siswa. Itu 4 kelas itu, langsung 4 kelas. Ya, 4 kelas jadi 1. Kadang 2 kelas jadi 1. Setiap tahun. Bahkan sebelum kurmer ini sudah. Iya. Itu berarti yang buku itu tadi akhir tahun ya, Pak? Akhir tahun, iya. Akhir semester kadang, akhir semester. Kalau akhir semester itu tidak kita bukukan. Jadi ya, artinya apa? Bukan kita tidak bukukan dalam bentuk dari penerbit, tapi kita buat sendiri. Artinya apa ya? Bentuknya ada kita buat seperti spiral gitu aja, tapi sendiri. Artinya tidak melalui penerbit, beda dengan 1 tahun sekali. Itu kita terbitkan melalui penerbit. Proyek literasi kita. Baik, untuk penilaian matematis ini dari itu tadi mata pelajaran bahasa Indonesia ya, Pak? Bahasa Indonesia, termasuk juga kita lihat teman-teman fisika, teman-teman biologi juga membuat sama. Mereka bahkan punya jurnal ilmiah. Jadi karena kita juga punya agenda namanya temu ilmiah. Setiap tahun sekali kalau setiap semester itu kita punya namanya gelar karya. Gelar karya itu semacam bagaimana karya-karya siswa itu kemudian saat terima rapor ini. Jadi anak dipajang kemudian dinikmati banyak calon wali murid, calon wali. Jadi artinya kalau calon itu kan belum menjadi wali murid itu banyak yang kita contoh misalnya kita mengundang lingkungan sekitar untuk melihat pameran kita. Itu karya itu. Itu untuk Hasil karya. kalau untuk rancangannya sendiri Bapak itu seperti apa untuk agar siswa itu bisa seperti itu? Kita membuat template. Ada template, jadi ada template khusus yang harus dicapai dalam, ya itu tadi rancangannya. Dalam katakanlah 3 bulan ya, artinya sampai pada 3 bulan, kemudian 6 bulan kan ada yang rancangan itu ada semester, ada yang kita capai dalam 3 bulan, ada yang kita capai dalam 1 tahun. Itu ada template-nya, jadi sekarang menyelesaikan tahap apa 3 bulan pertama. Itu kan yang formatif ya, Mbak? Tadi yang 3 bulan itu berarti masuk yang asesmen formatif? Iya, betul. Kalau yang asesmen formatif ini kan ada yang di awal pembelajaran sama di dalam proses pembelajaran sendiri ya, Bapak? Nah, untuk rancangannya sendiri itu seperti apa ya, Bapak? Kita kan ada gini ya, di dalam rancangan itu kita buat konsepnya dulu, misalnya kita sebut temanya apa, kemudian topiknya apa, setelah itu kita kasih materinya apa, baru kemudian kita susun kriteria penilaiannya apa, mulai dari pendahuluan kemudian konsep isi, kemudian pada pelaporan, yaitu penilaian yang kita buat, asesmen yang kita buat seperti itu. Kalau nilai kan memang kita menjadi rapor, nilai PTS maupun PAS itu kan menjadi Jadi kalau ini untuk asesmen di awal pembelajaran sama di dalam proses pembelajaran ini sudah ada konsep ada tersendiri, itu sudah punya konsep tersendiri. Pendidikan ya dan siswa ya. Iya. Ini untuk tahapan monitoring implementasi kurmer atau kurikulum merdeka ini yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kepala sekolah itu Itu ada supervisi kelas. Jadi kepala sekolah bersama para wakil kurikulum ya, kemudian dibantunya seperti juga oleh tim pengembang kurikulum melakukan supervisi kelas. Jadi apa dan bagaimana proses pembelajaran sampai pada penilaian itu dilakukan. Kemudian dari pihak Dinas Pendidikan melalui Bapak Pengawas Sekolah itu biasanya
sedikit menanyakan terkait mengenai proses perjalanan proses belajar mengajar. Kemudian diberikan arahan bimbingan, terutama pada saat penilaian PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Itu biasanya bukan kepala sekolahnya yang dinilai sebenarnya, penilaian kinerja kepala sekolah PKKS. Bukan kepala sekolahnya, tapi semua elemen termasuk di situ ya, KKT-nya, kajurnya sampai pada guru. Dan itu semua kan kemudian menyodorkan penilaian. Hakikatnya itu kan penilaian kepala sekolah sendiri, tapi semuanya. Sehingga Bapak pengawas ini kalau ada yang kurang melakukan bimbingan. Oh ini Bu, terutama disampaikan kepada pimpinan sekolah, dulu kepala sekolah maupun ke siswa dan kajur yang ada di situ. Bukan langsung kepada gurunya, hanya dilihat aja, oh belajar padahal sudah jalan. Dari itu dari semua guru langsung melakukan penilaian gitu ya Bapak untuk ya kalau sudah waktunya penilaian, jadi intinya itu ya semua guru memang wajib punya penilaian karena ada asesmen. Jadi guru itu memang sudah kewajibannya setelah melakukan pembelajaran yang melakukan penilaian. Yang menyusun kriteria penilaian ya itu sudah kewajiban teman guru. Bahkan menyusun modul tadi atau yang kamu sebut RBP tadi itu sudah pasti. Karena itu memang merupakan alatnya atau cangkulnya seorang guru. Jadi jangan dikatakan guru itu bisa mengajar dengan baik kalau dia tidak bawa RPP, tidak bawa modul. Berarti guru itu tidak punya perencanaan. Bahkan semua itu by design, semua itu butuh perencanaan. Contoh panjenengan ke sini kan ada yang sudah direncanakan kan? Iya. Tidak mungkin jenengan moro-moro ke sini kan gitu. Nah, itu sudah direncanakan. Termasuk guru mau ke kelas sudah ada rencana. Nah, sudah ada jadwal, sudah ada waktu, jam belajar sampai selesai. Kemudian guru juga kapan waktunya melakukan penilaian. Nah, setelah itu bagaimana melakukan pengayaan sampai pada pelaporan, evaluasi, itu semua kan by design, direncanakan. Untuk ini monitoring dari dinas pendidikan dan kepala sekolah itu biasanya dilakukan berapa kali? 1 tahun 2 kali gitu. 2 kali ya. Jadi ya tergantung, kadang kita itu memang kalau membutuhkan bimbingan ya bisa kita hadirkan, bisa 3 bulan. Tapi kalau kita sedang tidak membutuhkan bimbingan ya biasanya kalau beliau sendiri yang hadir ke sini biasanya kita lihat 6 bulan atau 1 tahun sekali. Tidak dibilang Per semester 6 bulan. Ya, betul. Berarti tadi ada supervisi kelas juga ya? Ada supervisi kelas karena Pak ada penilaian supervisi gitu. Kan kami juga punya proyek. Oh iya. Ini kan sudah tadi ada supervisi ya Bapak. Untuk dari pengawas tadi ada ya Bapak? Untuk Dari pengawas ada. Cuma pengawas kan tidak langsung ke guru. Pengawas itu melalui bimbingan. Jadi tidak serta-merta menanyakan langsung ke guru, enggak pernah, dan itu tidak dilakukan. Ya ditanya ke kepala sekolahnya, ya ditanya wakakurnya, ya ditanya wakasiswaannya, kegiatannya pilih, kan gitu. untuk masih ada pertanyaan? Iya silakan, nggak apa-apa, santai. Apa? Iya. Berarti ini kan masih satu kesatuan ya Bapak untuk tahapan monitoring dan juga supervisi pengawas. Iya. Jadi dari tahapan monitoring kan sih ada bilang lagi ya Pak, biar lebih jelas lagi juga Pak. Ada. Tahapan monitoringnya. Yang pertama kan ditanya dulu pimpinannya tadi. Ini gimana proses belajar mengajarnya Bu, Pak? Ya alhamdulillah Bapak Ibu guru sedang menjalankan tugasnya dengan baik mulai dari proses belajar sampai pada penilaian. Bisa tahu Bu ceritanya seperti apa. Jadi jarang sekali pengawas langsung masuk kelas. Itu bahkan selama ini mungkin tidak pernah, cuman melihat oh iya wis ono gitu. Bahkan cukup kemudian hanya melihat dari jauh. Jadi
ke pimpinan aja, iya nggak langsung ke guru yang bersangkutan. Ya. Itu bahkan tidak pernah itu sejauh yang saya tahu. Walaupun itu akreditasi pun jarang langsung ke guru, karena di dalam akreditasi pun punya koordinator. Sekarang kan PASP itu. Pertanyaannya udah selesai. Iya.